Rusia temukan ruang penyiksaan di dekat Kherson, lihat videonya. Penyelidik dari Rusia dan Donbas mengumpulkan banyak bukti atas dugaan kejahatan perang oleh formasi neo-Nazi Ukraina terhadap pasukan Rusia, pejuang milisi Donbas dan warga sipil sejak 2014. Setelah Moskow memulai operasinya untuk mendemilitarisasi Ukraina, bukti tambahan dari kejahatan tersebut telah muncul. Pasukan keamanan Rusia yang beroperasi di wilayah Kherson yang dibebaskan telah menemukan ruang penyiksaan darurat yang diyakini telah digunakan para pejuang neo-Nazi atau militer Ukraina. Satu sumber dinas keamanan mengatakan kepada Sputnik bahwa fasilitas yang berisi jasad seorang pria berseragam militer Rusia dengan kakinya dipotong dan dicurigai untuk diledakkan ditemukan di desa Zelenovka sekitar 7 km timur laut kota Kherson. Mayat yang dicurigai mungkin milik seorang prajurit Rusia ditemukan di ruang bawah tanah kafe pinggir jalan Old Oak di sepanjang jalan raya M14 di Zelenovka. Tubuhnya memiliki sisa pakaian militer khusus yang digunakan angkatan bersenjata Rusia. Tubuhnya tidak memiliki kaki, menunjukkan tanda penyiksaan dan memiliki celah laring, ungkap sumber tersebut. Mayat itu dikatakan telah ditemukan tergeletak di ranjau anti-tank dengan TNT, juga ditempatkan di area tersebut dengan pengaturan yang tampaknya dimaksudkan untuk membunuh siapapun yang menemukannya. Jarum suntik mungkin untuk narkotika dan sejumlah besar kotak plastik yang digunakan untuk menyimpan sistem anti-tank Javelin buatan Amerika Serikat juga ditemukan berserakan di sekitar halaman kafe. Penyelidik memberi Sputnik video dari tempat kejadian. Pihak berwenang di Rusia dan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan bukti atas dugaan kejahatan perang oleh batalion ultranasionalis Ukraina dan tentara reguler di Donbas, termasuk penyiksaan dan pembunuhan warga sipil dan milisi Donbas dalam jaringan penjara Rusia. Setelah Rusia memulai operasi militernya di Ukraina pada Februari, bukti baru kekejaman batalion neo-Nazi mulai muncul, kali ini terhadap pasukan Rusia yang ditangkap. Pada akhir Maret, pasukan Ukraina atau sekutu Ukraina merekam dan memposting video mereka berpose dengan apa yang tampak seperti tawanan perang Rusia tergeletak di genangan darah dengan tangan terkait dengan satu tentara ditembak mati di depan kamera. Bulan lalu, seorang tentara bayaran mengkonfirmasi ke media Denmark bahwa pasukan Ukraina membunuh tawanan perang Rusia. Nasionalis yang tergabung dalam formasi tentara Ukraina juga telah dibunuh melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap mereka sendiri. Bulan lalu, seorang prajurit Ukraina yang ditangkap pasukan milisi rakyat Rusia dan Lugansk mengatakan gerilyawan dari batalion sektor kanan telah membentuk detasemen pemblokiran di unitnya, mengecam akan membunuh siapa saja yang berlari ke arah yang salah selama pertempuran setelah pasukan Ukraina mulai menyerah secara massal. Rusia buru tentara bayaran asing di Ukraina, 600 tewas, 500 kabur. Militer Rusia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memburu tentara bayaran asing yang nekat masuk ke Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memaparkan bahwa aksi untuk melacak dan menghancurkan tentara bayaran asing terus berlanjut. Rusia, kata Sergei, mencatat jumlah tentara bayaran asing di Ukraina telah susut. Hal itu merupakan hasil dari serangan dengan senjata presisi tinggi di pusat pelatihan tentara bayaran. Selama 2 minggu terakhir, lebih dari 500 tentara bayaran telah meninggalkan negara itu dan sekitar 600 lainnya telah dihancurkan, ujar Sergei dalam siaran resminya. Selain soal tentara bayaran asing, Sergei memperingatkan NATO dan negara barat supaya berhenti
memasok senjata buat Ukraina. Menurutnya pasukan senjata adalah tindakan tidak bertanggung jawab karena hanya akan memperburuk konflik. Distribusinya yang tidak terkendali kepada penduduk dan tentara bayaran hanya memperburuk situasi dan masa depan dapat menimbulkan ancaman bagi orang Eropa sendiri. Seperti diketahui, Amerika Serikat dan sejumlah negara barat lainnya terus memberikan dukungan senjata kepada Ukraina. Dukungan itu diberikan supaya negara pecahan Uni Soviet tersebut bisa mempertahankan diri dari gempuran pasukan Rusia. Klaim Ukraina, sementara itu Ukraina mengklaim telah menewaskan 17.200 tentara Rusia selama perang yang sudah berlangsung sejak 24 Februari. Selain personil, militer Ukraina juga telah menghancurkan tank sebanyak 597, EPV 1.710, sistem artileri 303, MLRS 96, 54 sistem pertahanan anti pesawat, 127 pesawat, 129 helikopter, dan sebanyak 1.178 kendaraan milik Rusia. Militer Ukraina berhasil melibas 7 perahu, 73 tangki bahan bakar, 71 pesawat operasional taktis UAV, peralatan khusus sebanyak 21 dan bahan bakar atau sistem SRBM seluler milik Rusia sebanyak 4 buah. Data sedang diperbarui, perhitungannya diperumit dengan intensitas permusuhan yang tinggi. Terang-terangan Belarusia, Kim Jong-un dukung Putin tumpas pasukan musuh dan jaga solidaritas kuat. Korea Utara secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap pemimpin Rusia Vladimir Putin. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un turut berpidato memperingati hari kemenangan yang menandai menyerahkan Nazi Jerman kepada Uni Soviet pada 9 Mei. Kim menyatakan dukungannya pada Rusia. Kini dalam pidato tersebut sebagaimana diwartakan kantor berita Pyongyang KCNA yang dilansir via Kompas TV Selasa, Kim memberi selamat kepada Presiden Vladimir Putin atas peringatan ini. Selain itu, Kim juga menyatakan dukungan terhadap Rusia untuk mempertahankan kehormatan dari pasukan musuh. Kim ataupun laporan KCNA tidak secara spesifik menyinggung invasi Rusia ke Ukraina. Namun Kim mengaku menjaga solidaritas kuat dengan Moskow atas peristiwa belakangan ini. Kim dilaporkan menyebut upaya Rusia belakangan ini adalah untuk menumpas ancaman militer dan politik dan intimidasi oleh pasukan musuh serta untuk menjaga kehormatan negara. Pyongyang sendiri berulang kali menyalahkan Amerika Serikat atas konflik di Ukraina. Korea Utara menuduh kebijakan hegemonis yang dipimpin Washington mengancam stabilitas dan keamanan global. Invasi Rusia ke Ukraina membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terpecah mengingat Moskow punya hak veto di sana. Hal tersebut dianggap menimbulkan